Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, pertama-tama teman-teman, saya minta maaf karena baru bisa bergabung ya setelah beberapa pertemuan. Saya izin uzur. Insya Allah kita akan coba maksimalkan. Barangkali mungkin di pertemuan ini kita akan sedikit lebih cepat mungkin ya supaya nanti bisa kita selesaikan surat Maryam dalam waktu yang memang tepat juga insya Allah. Baik, Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat sebelumnya ya, menunjukkan bahwa tentang posisi orang-orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan uh, ada sesembahan lain atau berbuat syirik yang dengan kesyirikan tadi mengakibatkan seseorang itu jatuh daripada kekufuran. Maka ayat ini di ayat yang ke-85 Allah Subhanahu wa taala memulai dengan menyebutkan tentang bagaimana posisi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tentang bagaimana mereka dan bagaimana ciri-ciri mereka ketika nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda." Ingatlah suatu hari, yaitu ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa menghadap kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai rombongan yang terhormat. Di sini disebutkan bahwa ada masa di mana seseorang itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik adalah ayat ini menyebutkan bahwa yauma nahsyurul muttaqina ila rahman. Allah menggunakan sifat rahmannya untuk mengumpulkan atau untuk meminta pertanggungjawaban bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Artinya bahwa posisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak itu tetap dalam kondisi rahmannya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala nanti akan meminta pertanggungjawaban kepada semua orang yang akan ada di bawah eh, pertanggungjawaban atau yang di bawah apa termasuk dari hamba-hamba Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kehilangan rahmatnya. Allah Rahman meski sedari dulu hingga sekarang bahkan sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tetap konsisten dalam kerahmanannya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dirinya itu adalah Maha Pengasih, maka jangan samakan pengasihnya Allah dengan pengasihnya kita. Kita mungkin sehari-hari bisa berbuat baik pada satu orang, tapi bisa jadi kita pada hari selanjutnya kita tidak menjadi lebih baik. Maka dari itu belajarlah untuk bisa konsisten, ya, belajarlah untuk bisa selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala itu secara konsisten di situ. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berubah. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak berubah, yang membuat Allah Subhanahu wa taala turunkan hukuman bagi kita, turunkan apa namanya azab bagi kita, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak sayang kepada kita, tapi karena memang jalan yang keliru atau jalan yang salah ketika kita eh, apa namanya karena kita mengikuti jalan yang salah di situ, dan itu berdasarkan pada pilihan kita. Allah hanya melihat bagaimana kondisi kita ketika kita diberi musibah tadi. Lalu dalam kata wafda, bahwa ketika nanti orang-orang yang bertakwa itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka sebagai satu rombongan. Apa pelajaran penting bagi kita semua, teman-teman? Pelajaran pentingnya adalah bahwa seorang yang bertakwa, seorang yang beriman itu harus berjamaah. Dia nggak boleh sendiri-sendiri. Dia merasa bahwa dirinya udah paling apa namanya paling rajin sendiri ibadahnya, lalu dia menjauh dari kumpulan orang. Itu nggak boleh seperti itu. Seseorang itu harus berjamaah, harus bersama-sama. Siapapun yang ada di sini, kita tahu bahwa kita sama-sama sekarang sedang belajar, teman-teman. Belajar kan, kalau kita belajar sendiri, sekalipun itu privat, ya belajar privat itu mungkin akan banyak ilmu yang dia dapatkan. Tapi yang menjadi problem adalah aspek sosialnya dia tidak dapatkan. Tapi saat dia belajar bersama-sama, dia akan mendapatkan aspek sosial, dia akan mendapatkan ilmu yang mungkin tidak kalah kuat dengan belajar belajar privat sendirian di situ. Maka ciri-ciri atau satu khas yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, dia tuh nggak boleh ansos. Seorang mukmin itu haram hukumnya ansos, antisosial, tidak boleh. Seorang mukmin harus berjamaah, seorang muslim harus saling mengenal, seorang muslim harus menjadi sosok yang begitu menyenangkan bagi orang lain.
Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda, dan kami menggiring para pendurhaka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala secara spesifik menyebutkan bahwa orang-orang yang mujrim atau orang-orang yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala itu selalu dalam keadaan dahaga. Karena memang ya, kalau kita sedang puasa, bentar lagi kita masuk Ramadan insya Allah. Orang puasa itu kan mereka kita ya atau kita itu kan dalam tanda kutip tersiksa karena puasa itu kan bukan karena kita nggak bisa makan, tapi karena memang tenggorokan kita itu begitu kering. Jadi status kehausan itu memang lebih mengena kepada diri kita sehingga kita tuh merasa tersiksa sekali kalau misalkan kita tuh nggak bisa minum. Ya. Makan kita banyak makan itu kan lama kelamaan kalau tenggorokan kita kering itu kan seret gitu ya, apalagi makannya lemper gitu atau makan-makan yang memang membuat tenggorokan kita itu begitu apa begitu seret. Karena apa? Karena tidak ada asupan air yang menjadi pelumas bagi tenggorokan ini sehingga makanan yang hendak masuk ke dalam perut kita itu bisa turun dengan mudah. Nah, untuk itulah kondisi orang-orang yang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diseret oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Coba bayangkan mau dimasukkan neraka haus sekali. Itu bisa bayangkan bagaimana ya, teman-teman, tersiksanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari penyiksaan seperti itu gitu. Lalu Allah menyebutkan la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda rahmani 'ahda. Mereka tidak punya atau hak untuk mendapat atau memberi syafaat atau pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syafaat itu ada bermacam-macam. Ya, syafaat itu ada bermacam-macam. Ada syafaat yang sifatnya itu syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi posisi khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat. Atau syafaat itu bahasa apa ya, bahasa populernya itu adalah itulah akses lah ya, bahasa bukan akses ya. Maksudnya syafaat itu seperti ketika ada sosok yang mampu menyelamatkan di tengah kesulitan gitu. Jadi ibaratnya ada seseorang ya yang bisa memberikan pertolongan kepada orang lain di tengah kesulitan orang lain yang sedang dia hadapi, itu namanya syafaat. Jadi bukan sekedar pertolongan dalam arti orang menolong biasa, enggak seperti itu. Tapi memang objek yang sedang ditolong itu memang sangat butuh sekali gitu. Nah, maka ada syafaat di situ. Nah, ada syafaat yang pertama itu adalah syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nanti di akhirat gitu. Ya. Dan itu yang termasuk kalau dalam beberapa hadis dalam riwayat Bukhari maupun Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya oleh Jibril. Pernah Rasulullah itu menangis pada saat itu. Menangis Rasulullah. Lalu Rasulullah ditanya oleh Jibril, apa yang membuatmu menangis? Ma yubkika ya Muhammad. Apa yang membuat dirimu menangis? Beliau menjawab umatku. Ya, umatku. Beliau masih memikirkan umatnya sehingga masih menangis bagaimana keadaan umat yang ada di akhirat. Maka dari situlah Jibril menyebutkan ya bahwa Nabi Muhammad SAW akan memberikan atau mampu untuk memberikan syafaat kepada umatnya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir hayat kelak, di dalam keadaan ketika kita sedang mulai kebingungan di akhirat nanti, kebingungan untuk mencari mana yang harus dijadikan sebagai pedoman agar bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki syafaat bagi orang mukmin, dan semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat Nabi Muhammad yang lain itu diberi ada 70.000 orang ya, yang akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu akan masuk surga tanpa hisab di situ. Itu dalam hadis riwayat Bukhari itu menyebutkan tentang ya. Jadi hadis yang menyebutkan tentang sosok Ukasyah. Ukasyah itu adalah orang yang dia mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW akan masuk surga tanpa hisab. Karena pada saat itu Rasulullah dihadapkan dengan
gambaran ya, mimpi, sebagian meriwayatkan itu adalah mimpi. Rasulullah akan melihat ada sosok nabi yang tidak memiliki pengikut, ada sosok nabi yang memiliki pengikut hanya satu saja, ada yang mengikut dua saja, lalu ada nabi yang memiliki banyak sekali pengikut. Rasulullah mengira kalau itu adalah umatnya, ternyata bukan, itu adalah umatnya Nabi Musa. Lalu setelah itu ada kumpulan banyak orang yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, ya, dan Allah menyebutkan bahwa ini adalah umat Nabi Muhammad. Dan akan ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab di situ. Lalu setelah itu, Ukasyah datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, masukkanlah aku ke dalam salah satu orang tersebut yang akan masuk surga tanpa hisab. Kata kata Rasulullah SAW, Ukasyah, kamu sudah masuk ke dalam di antara 70.000 golongan tadi. Lalu ada sahabat lain datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masukkanlah aku juga. Maka Rasulullah menjawab, sabakoka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahuluimu untuk meminta hal itu. Apa yang bisa didapatkan atau bagaimana cara kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita termasuk dari golongan orang yang masuk 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Itu ada ada beberapa persyaratan. Yang pertama itu adalah mereka itu harus bertawakal, ya, dia harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua itu adalah dia harus tidak meminta untuk diruqyah gitu ya. Tidak meminta untuk diruqyah dalam arti ruqyah yang ghairu syar'iyyah, yang bukan syar'i di situ. Jadi maksudnya ruqyah di situ bukan dalam arti ruqyah yang kita kenal saat ini gitu ya, ruqyah doa, bukan seperti itu. Tapi meyakini bahwa ada sosok lain yang mampu untuk memberikan pengaruh, bisa menyembuhkan kita, padahal yang menyembuhkan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jadikan para dokter ya, para orang-orang yang meruqyah itu sebagai sebuah sarana saja, maka tidak ada masalah. Tapi kalau kita jadikan dia sebagai satu-satunya pedoman yang mengatakan bahwa oh ternyata karena dokterlah itu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan kita, itu yang akan menjadi masalah. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lalu ada beberapa syafaat-syafaat lain, seperti misalkan syafaat antara satu hamba dengan kawannya, ya. Dalam riwayat itu disebutkan ya bahwa ketika nanti kita di hari kiamat atau ketika kita nanti masuk surga, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk daripada ahlul jannah. Pada saat kita nanti berada di surga, ya kita akan bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, mana orang yang dulu itu sholat bareng sama kami, ngaji bareng sama kami, ya istilahnya ibadah bareng sama kami, mana mereka? Maka Allah menyebutkan bahwa mereka itu di dalam neraka. Lalu saat itulah kita bisa meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan mereka itu di dalam neraka karena dosa-dosa yang mereka lakukan di situ. Maka sang sahabat tadi ketika melihat atau ketika merasa bahwa dirinya itu mampu atau melihat bahwa dirinya masuk dalam surga dan memiliki sahabat yang dulu bareng-bareng ngaji, bareng-bareng sholat, bareng-bareng ibadah di situ, maka bisa diselamatkan nanti di akhirat dia gitu. Jadi ada beberapa syafaat di situ ya. Afwan teman-teman. Lalu setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang syafaat, Allah menyebutkan di ayat ke-88, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Dan mereka yaitu orang-orang yang kafir berkata bahwa Allah telah mengangkat anak. Waliyadzubillah. Ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki anak di situ. Dia banyak sekali sosok-sosok yang memang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak di situ. Baik dari orang Nasrani yang mengatakan Isa itu adalah anak Allah, maupun orang Yahudi yang mengatakan Uzair itu adalah anak Allah, atau bahkan orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan bahwa malaikat itu adalah banatullah, adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana logik atau logika menjawab bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki anak dan mustahil memiliki anak gitu. Ya, bagaimana logikanya? Nanti kita akan coba lihat dari ayat-ayat setelahnya. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Kata idda itu bukan sekedar munkar. Kata idda itu berarti kemungkarannya itu sudah
top level gitu. Sudah yang paling tinggi sekali. Bahwa tidak mungkin ya, ini secara logika ya, nanti akan kita bahas bagaimana logika menjawab ya. Kita tidak sekedar menggunakan Al-Quran dan hadis saja. Terkadang bagi sebagian orang itu nggak mau menerima Quran dan hadis. Tapi logika, ya logika akan mengatakan bahwa tidak mungkin Tuhan itu atau Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak, itu tidak mungkin. Makanya kenapa Allah menyebutkan bahwa ini merupakan sebuah kemungkaran yang sangat tinggi, kemungkaran yang tidak bisa dimaafkan. Ya, tidak bisa dimaafkan. Karena apa? Karena secara logika itu tidak mungkin, secara fitrah itu tidak mungkin, dan itu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa di ayat ke-90 Allah menyebutkan takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Karena ucapan itu hampir saja langit itu pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh berkeping-keping. Bayangkan. Ya, bayangkan. Ini pelajaran penting bagi kita teman-teman ya. Untuk kita menjaga lisan kita, menjaga cara paham kita. Ya, menjaga cara pemahaman kita terhadap kajian-kajian keislaman itu kita harus kaji secara menyeluruh. Kalau toh misalkan ada sesuatu yang memang bermasalah, maka lisan kita itu betul-betul harus dijaga teman-teman. Saya dari tadi itu ya, saya tuh suka banget tontonin beberapa YouTube orang-orang yang memang suka banget ya bermain di ranah-ranah yang terlalu sensitif ya. Saya coba melihat bagaimana cara berpikir mereka gitu. Tentang bagaimana ada sebagian mereka mengatakan bahwa janganlah mabuk agama ya. Ya, terus habis itu humanity above religion, bahwa saja humanisme ya atau humanitas, kemanusiaan itu lebih tinggi daripada agama. Ini kata-kata yang menyeramkan, sangat menyeramkan. Kalau toh kita itu mencintai atau menyukai satu konsep ya, atau menganggap bahwa konsep itu relate sama kita, kita harus melihat timbangan syariat terhadap istilah-istilah tersebut. Kalau misalkan ada orang yang mengatakan bahwasanya humanitas atau kemanusiaan itu lebih tinggi daripada agama, itu seakan mengatakan bahwa agama itu tidak mengajarkan tentang humanitas. Kalau tidak mengajarkan tentang bagaimana kemanusiaan. Ini kan menjadi masalah sekali. Dengan mengatakan bahwasanya kemanusiaan lebih tinggi daripada agama. Seakan-akan agama tidak mengajarkan tentang kemanusiaan, bahkan kita tidak tahu tentang konsep kemanusiaan kalau kita nggak tahu agama. Kita nggak akan tahu konsep tentang kemanusiaan kalau kita itu tidak tahu agama. Bagaimana cara kita untuk sesuai dengan fitrah kita kalau kita itu nggak tahu agama? Coba. Kita kan manusia itu kan berdasarkan pengaruh daripada luar kan. Berdasarkan pengaruh daripada luar. Dia itu memberikan jawaban terhadap kehidupan ini itu karena latar belakang yang dia hadapi. Misalkan contoh, saya kemarin itu ada kajian di wilayah Cibubur. Ada satu pertanyaan yang sangat menarik dan menggelitik saya. Pertanyaannya itu adalah, dia itu ada seseorang yang ketika mendoakan sosok yang lain, ketika mendoakan sosok yang lain, yang terjadi itu justru sebaliknya. Jadi misalkan nih ya, kita doain bahwa orang ini mudah-mudahan mudah-mudahan taat sama, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi apa? Yang terjadi malah tambah dia itu makin bermasalah gitu. Tapi pada saat orang tersebut itu mendoakan, udahlah nanti biarkan dia makin sesat di situ. Justru orang itu taubat gitu. Jadi doa dia itu justru malah tambah kebalikannya. Sampai dia tuh memiliki konsep ya, ada seseorang tadi itu sahabat dia memiliki konsep bahwa kalau kayak gitu doa itu sebaliknya aja. Nah, saya tergelitik dengan pertanyaan itu dan saya menjawab bahwa yang seperti itu mungkin dia saja gitu, atau mungkin hanya beberapa orang saja. Tapi pemahaman seperti tadi itu tidak bisa digeneralisir untuk semua orang. Seakan-akan konsep doa itu adalah sebaliknya gitu. Ya saya pun atau siapapun ya, barangkali teman-teman yang ada di sini ketika berdoa ada yang dikabulkan, ada yang tidak, dan yang dikabulkan itu sesuai dengan keinginan kita, kan gitu. Jadi artinya apa? Artinya manusia itu mudah sekali terpengaruh dengan lingkungan kehidupannya dan pengalaman daripada hidupnya gitu. Nah,
Maka pertanyaannya adalah, kalau manusia itu terpengaruh dengan lingkungan, manusia terpengaruh dengan pengalaman hidupnya, pertanyaannya adalah lingkungan mana yang menjadi satu kiblat dan pemahaman mana yang menjadi satu kiblat tadi. Jadi lingkungan mana yang menjadikan satu jawaban atau menjadi satu referensi paling utama sehingga dia itu bisa mengetahui konsep menjawab kehidupan ini dengan benar. Padahal orang Asia, orang Eropa, orang Afrika, orang Amerika itu kan berbeda cara pandang mereka gitu. Konteks kehidupan mereka itu berbeda-beda. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan masing-masing itu memiliki konsep, mana konsep yang benar gitu? Ya, mana konsep yang benar kalau ternyata konsep itu disandarkan kepada pengalaman, disandarkan kepada latar belakang kehidupan. Kalau menggunakan landasan itu. Sedangkan manusia itu berbeda-beda konteksnya. Nah, maka tidak mungkin menjadikan latar belakang atau menjadikan lingkungan atau menjadikan pengalaman itu sebagai satu kiblat daripada cara berpikir kita. Maka kita harus memiliki satu konsep yang lebih agung daripada itu semua, dan konsep itu adalah agama di sana. Dan terkhusus agamanya itu adalah agama Islam. Maka sangat tidak logis ketika ada orang mengatakan bahwasanya ya tadi kemanusiaan itu lebih tinggi daripada agama. Ya bagaimana mungkin ya? Orang Eropa melihat kemanusiaan dengan orang Asia melihat kemanusiaan itu berbeda. Bagaimana orang-orang Eropa, orang-orang Amerika itu kan rasisme itu adalah hal yang biasa bagi mereka. Ya, berbuat rasis itu adalah hal yang biasa. Bagaimana melihat orang kulit hitam itu derajatnya lebih rendah daripada mereka itu adalah hal yang biasa. Melihat orang yang matanya sipit itu lebih rendah itu adalah hal yang biasa bagi orang-orang Amerika dan Eropa. Ya. Apakah itu yang menjadi standar kemanusiaan mereka? Nah, ini kan tidak bisa dijadikan sebagai pedoman di situ. Makanya kita harus memiliki satu pedoman yang sifatnya lebih agung, yang sifatnya itu pasti, yang sifatnya itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Apa itu? Itu adalah Al-Quran. Makanya harus hati-hati teman-teman ya. Dalam berkata itu memang kadang harus hati-hati ya. Mencari-cari diksi-diksi. Misalkan yang sering saya sampaikan itu adalah mestakung ya, semesta mendukung gitu. Ya kalau misalkan kan biasanya orang yang menye-menye dalam kehidupannya itu membuat status-status ya. Jika semesta tidak menghendaki maka ya, semesta tidak menghendaki maka apa jika semesta tidak menghendaki maka apalah aku bisa melakukan apa yang bisa aku lakukan di situ. Semesta itu makhluk ya, kan yang dimaksud daripada semesta itu kan maksudnya itu kan adalah Tuhan Allah gitu kan. Tapi pertanyaannya, semesta itu dia adalah makhluk atau khalik, pencipta atau yang diciptakan? Kalau semesta itu makhluk, nggak boleh mensifati Allah itu dengan kata semesta. Itu bisa jatuh ke dalam kesyirikan justru. Ya, jika semesta tidak mendukungku, jika semesta tidak menetapkan, seakan-akan maksudnya itu adalah Allah, tapi menggunakan Allah ya, Allah disamakan dengan semesta. Semesta itu adalah makhluk, Allah itu adalah pencipta, Allah itu adalah khalik. Semesta itu adalah makhluk, Allah itu adalah Tuhan. Menyamakan Tuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan termasuk daripada kesyirikan. Makanya hati-hati teman-teman ya dalam menulis status atau dalam berbicara di sana ya, tetap harus menggunakan koridor-koridor yang tepat tentang bagaimana kita harus memiliki konsep Islam secara menyeluruh, baru kita bisa membuat konsep. Makanya langit dan bumi itu ya takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Langit itu hampir pecah, bumi itu terbelah, dan gunung-gunung itu runtuh berkeping-keping, hampir gara-gara ucapan tadi. Anda aulir rahmani walada. Hal itu terjadi karena mereka menganggap yang Maha Pengasih itu memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Dan tidak sepantasnya Allah yang Maha Pengasih itu mengangkat anak. Bagaimana cara logika melihat ya bahwa tidak pantas ketika ada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak? Itu nggak mungkin. Pertama, memiliki anak itu ada dua cara. Ya, menggunakan prinsip manusia ya. Meskipun salah satu caranya itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah melahirkan. Ya, melahirkan. Ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala melahirkan anak. Karena apa? Karena
Ketika melahirkan itu pasti akan ada cara pandang apa? Ada cara pandang kalau melahirkan itu kan berkaitan dengan kelamin pasti. Pria, wanita gitu kan ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan kelamin atau pria atau wanita di situ. Ya, Allah Subhanahu wa taala bukan seperti manusia yang memiliki kelamin di situ. Maka mustahil ya Allah melahirkan anak di sana. Karena ketika disebutkan melahirkan itu pasti memiliki asal. Asalnya itu apa? Asalnya itu pasti adalah wanita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan makhluk dia. Ya, makanya kalau misalkan ada orang yang mengatakan Allah melahirkan anak di situ, itu berarti sudah melaksanakan kesyirikan. Kenapa? Karena menyamakan Allah dengan makhluknya. Satu. Yang kedua, itu mengangkat anak. Karena ada dua cara gitu ya. Satu yang melahirkan, satu mengangkat anak. Kalau mengangkat anak itu mustahil juga. Karena apa? Karena ketika Allah mengangkat anak, ya, menjadikan sosok itu sebagai anak, maka pertanyaannya adalah apakah anak itu Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, anak itu Tuhan atau bukan Tuhan? Karena kayak manusia tidak mungkin antara orang di antara Tuhan dan tidak Tuhan itu suatu hal yang tidak mungkin di situ. Karena Tuhan itu yang menciptakan, ya, dan yang diciptakan itu adalah bukan Tuhan, kan gitu. Yang menciptakan itu adalah Tuhan, yang diciptakan itu adalah bukan Tuhan. Maka bagaimana mungkin ada sosok yang berada di tengah-tengah? Gitu ya. Dia diciptakan tapi dia adalah Tuhan, mustahil. Ya, dia diciptakan tapi dia itu menjadi Tuhan di sana. Itu mustahil. Maka itu adalah makhluk di sana. Menjadikan atau Allah mengangkat anak itu mustahil karena apa? Karena dia harus serupa statusnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, status ketuhanannya harus sama di situ, lalu ya, variabel-variabel sifatnya itu sama, tidak boleh mati, dia harus selalu hidup, ya, tidak boleh lahir gitu ya. Allah Subhanahu wa taala tidak bermula, ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak berakhir di situ. Maka pertanyaannya ketika Allah itu mengangkat anak, maka status dia itu harus sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi masalah kan yang diangkat, yang dianggap diangkat, itu statusnya tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil Allah Subhanahu wa taala mengangkat anak. Maka kesimpulannya bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala itu tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan di situ. Dan Allah tidak mungkin mengangkat anak seperti itu, karena nanti akan konsep ketuhanannya akan rancu sekali dan akan menyalahi fitrah akal dan fitrah perasaan di situ. Makanya Allah menyebutkan in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Ya, sebagai seorang hamba di situ, karena menjadi seorang hamba ini justru lebih statusnya akan sangat mulia, teman-teman. Ya, statusnya akan sangat mulia karena statusnya sudah jelas menjadi sosok hamba yang dia itu tidak berada dalam konsep anak yang nanti akan rancu tadi. Statusnya sudah jelas di situ sebagai seorang hamba. Karena kalau misalkan statusnya anak, mungkin nanti dia bisa protes sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Secara logika itu nggak mungkin gitu kan ya. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala membiarkan manusia dengan konsep yang tidak logis itu seperti apa? Nah, gitu. Makanya kenapa status manusia sebagai seorang hamba itu lebih tinggi nilainya daripada menjadikan atau memaksakan konsep anak bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya izin teman-teman ya. Ini 9 sampai 98 ini ya. Saya izin 4 ayat saya coba persingkat ya. Insya Allah maknanya saya nggak akan kurangi lah pemaknaannya insya Allah. Laqad ahsahum wa addahum adda. Sungguh dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitungnya dengan teliti di situ. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu ya dengan segala konsep-konsep yang dimiliki oleh manusia tentang siapa orang yang taat, siapa orang yang tidak taat, di situ Allah Subhanahu wa taala tahu secara teliti bagaimana cara berpikir mereka, cara berpikir kita. Makanya jangan bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala itu maha teliti. Kita itu mungkin kalau misalkan baca buku seperti ini gitu teman-teman ya, kita itu kan mungkin kalau ada kalimat-kalimat yang nggak jelas nantilah loncatin dulu gitu. Atau minimal kita itu cuma baca daftar isinya saja udah tahu secara umum isi daripada buku tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu memahami kita itu tidak secara umum. Ya. Filsuf dulu itu menganggap bahwa Tuhan itu mengetahui manusia itu secara umum. Padahal tidak. Allah Subhanahu wa taala
Allah Subhanahu wa taala bantah dalam banyak ayat, ya. Dan itu yang dijadikan pedoman bagi ulama untuk mengkritik para filsuf-filsuf dulu yang mengatakan bahwa Tuhan itu mengetahui manusia secara umum. Tidak. Allah mengetahui manusia itu secara rinci. Setiap fase kehidupan, episode kehidupan dia, saat dia menggerakkan jarinya seperti ini, Allah Subhanahu wa taala tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha teliti. Nggak ada kesempatan bagi kita sebetulnya itu untuk bermain-main dalam kehidupan ini, teman-teman. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semuanya akan datang kepada Allah pada hari kiamat sendiri-sendiri. Kita sebetulnya membawa diri sendiri ketika nanti di akhirat. La yanfa'u malun wala banun. Nggak akan bermanfaat harta, tidak akan bermanfaat anak-anak kita. Kita merasa bahwasanya harta kita bisa menyelamatkan kita saat kita mungkin ditilang oleh polisi atau kita punya permasalahan hukum. Kita merasa bahwa kalau kita punya uang, kita mampu untuk membayar polisi, kita mampu untuk menyogok itu kan ya dengan cara-cara yang tidak baik, atau merasa santai-santai saja karena kita memiliki harta yang banyak. Atau misalnya kita tidak memiliki apapun, tapi kita memiliki anak-anak yang taat kepada kita. Seakan-akan, oh ya sudah, alhamdulillah saya memiliki anak yang bisa membela saya di situ. Tapi kalau sudah menjadi terdakwa di mata Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u malun wala banun. Enggak bermanfaat anak, tidak bermanfaat harta. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih di situ. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa cinta dalam hati mereka. Sifat seorang mukmin yang tadi disebutkan, yang pertama dia haruslah berjamaah, dan yang kedua itu dia haruslah penuh cinta. Dia haruslah penuh maaf. Sesakit apapun karena ucapan orang lain, karena apa yang pernah orang lain lakukan kepada kita, maka ketahuilah teman-teman, Allah itu menitipkan rasa cinta kepada kita agar kita bisa memaklumi semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang lain. Sekalipun memang berat kita tuh untuk memaafkan. Tapi bagaimana lagi Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk itu. Mungkin kita tidak bisa berinteraksi dengan orang yang sudah berbuat buruk kepada kita. Dan Rasulullah pun juga seperti itu. Ketika Wahsy setelah membunuh Hamzah, itu sangat menyakiti diri Rasulullah SAW. Akhirnya Wahsy datang kepada Rasulullah dan beliau masuk Islam. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Aku memaafkanmu, aku menerima keislamanmu. Namun, ya tolong jangan tampakkan wajahmu di hadapanku. Seseorang itu mungkin bisa memaafkan, seorang itu mungkin masih bisa mendoakan. Tapi untuk bertemu, untuk berinteraksi lagi terkadang itu berat. Ya, tapi ingat teman-teman, innalladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman dan beramal soleh akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta dalam hatinya. Ya. Saya pribadi mencintai teman-teman karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tolong teman-teman cintai saya. Ya. Tolong tegur saya jika saya ada kesalahan. Tolong tegur saya jika saya ada banyak kekeliruan. Kalau saya salah ngomong, saya salah menyakiti hati teman-teman, tolong tegur saya. Insya Allah kita nggak akan anti kritik. Semua yang ada di dalam jalur dakwah ini, semua yang masuk ke dalam kajian ini tidak boleh baperan. Tidak boleh baperan, teman-teman. Ya, karena kita memiliki rasa cinta dan yang kita ucapkan itu adalah cinta. Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, wahai Muhammad, agar dengannya engkau memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa dan memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Dua ayat terakhir sebelum surat Maryam selesai, Al-Quran diturunkan untuk memudahkan kita. Pelajarilah teman-teman. Semua apa yang disampaikan dalam Al-Quran adalah untuk kemaslahatan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi amanah oleh Allah untuk menyampaikan ini, litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. Untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, memberikan kabar gembira bagi kita. Harusnya kita bahagia ketika kita mendengarkan Al-Quran. Harusnya kita bahagia ketika kita mempelajari Al-Quran. Harusnya kita bahagia ketika memulai kehidupan kita dengan Al-Quran. Karena kita sebagai seorang yang mukmin. Lalu Allah tutup surat Maryam ini dengan kata, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rigza. Betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Apakah engkau, wahai Muhammad, melihat salah seorang dari mereka atau mendengar bisikan mereka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah goyah dengan bisikan mereka.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang melihat mereka tapi tidak pernah goyah dengan apa yang mereka lakukan. Rasulullah menginginkan agar umatnya selamat di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali menangis, berkali-kali meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa diselamat, untuk bisa agar umatnya itu selamat, agar umatnya itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari itu kita akan menyampaikan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami dari kajian kesayangan menyampaikan dan mentadaburi apa yang engkau sampaikan, ya Rasulullah. Mungkin ini adalah momentum yang tepat bagi kita untuk pada saat nanti kita di akhirat, itu adalah momentum yang tepat untuk bercurhat kepada Rasulullah SAW, menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa saksikanlah ya Allah, pada hari ini kami menyelesaikan surat Maryam, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi setiap nafas dan langkah kita. Barakallahu fikum. Terima kasih teman-teman ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan tadabbur dalam surat Maryam. Alhamdulillah kita sudah selesai. Insya Allah sedikit apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Wallahu taala alam. Kita berdoa teman-teman ya. Mudah-mudahan tadabbur yang selama ini 2 bulan ini kita lakukan ini benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala ridhoi di situ. Ya Allah, saksikanlah bahwa hari ini kita selesai untuk mentadabburi salah satu surat dari, atau salah satu surat yang merupakan bagian daripada firman-Mu ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.